Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kematian Brigadir Yosua Huta Barat menemui titik terang. Petang tadi baru saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan fakta terbaru. Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan yang mencengangkan Irjen Verdi Sambo ini tadi dijelaskan oleh Kapolri, ia dianggap menyuruh melakukan, mengeksekusi Brigadir Yosua dan juga membuat skenario sedemikian rupa sehingga kesannya ada baku tembak. Padahal skenario awal dan yang sekarang sudah jauh bergeser. Ya, ini kemudian bisa terungkap karena kan pengakuan dari Baradae. Bahkan Irjen Pol Verdi Sambo dikenakan pasal 340 junto pasal 55 dan juga 56 mengenai pembunuhan berencana. Kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana kemudian konferensi pers yang digelar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berikut ini untuk Anda. Tim Sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus. Berarti saat ini sudah ada 4 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Baradae, kemudian Bribka
Ricky Rizal atau RR, selanjutnya KM, dan juga Irjen Verdi Sambo. Ya, sementara itu dari 25 anggota Polri yang diperiksa dengan adanya dugaan pelanggaran etik maupun juga adanya dugaan pelanggaran pidana kini naik menjadi 31 anggota Polri. Dari mulai Bintara hingga ke perwira tinggi, paling tidak tercatat ada 3 anggota Polri berpangkat perwira tinggi yang kemudian kini diperiksa oleh Irsus dan juga tim sus. Kalau begitu masih banyak pertanyaan mengenai hal ini meskipun sudah menuju ke titik terang. Apa motif dibalik pembunuhan ini? Karena sudah disampaikan bahwa ini adalah merupakan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Langsung saja kalau gitu kita akan bahas dengan sejumlah narasumber kami. Sudah ada Pak Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Selamat malam, Bang. Boleh digunakan mikrofonnya, Bang. Mikrofonnya boleh dipakai, Bang. Dipakai ya. Selamat malam. Selamat malam juga kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada saat ini. Oke. Dan juga sudah ada Bu Irma Huta Barat dari Civil Society Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa, dan juga sudah hadir juga ada Pak Luhut Pagaribuan, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kami juga menghadirkan Ketua Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak Ahmad Taufan. Selamat malam. Kemudian Kuasa Hukum dari Baradae, Bapak Muhammad Burhanuddin. Assalamualaikum, selamat malam. Pak. Selamat malam buat semuanya. Baik, melalui sambungan Zoom kami juga menghadirkan Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Nanti kami coba akan sapa bergabung bersama dengan LPSK. Tapi kita langsung menuju ke Bapak Kamarudin Simanjuntak, Kuasa Hukum dari keluarga Brigadir J. Bagaimana respon Anda atas penetapan tersangka terhadap Irjen Verdi Sambo yang petang tadi disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Pak Kamarudin. Baik, tadi siang sebelum diumumkan tersangka, saya didatangi oleh beberapa televisi menanyakan siapa seharusnya tersangka. Maka karena saya lihat ada keraguan-raguan terus di pihak Barreskrim Polri, maka saya umumkan lebih dulu. Harusnya tersangka itu adalah Verdi Sambo. Itu terulang ketika 2011 karena ada keraguan di polisi, di KPK sama di Jaksa menetapkan tersangka. Saya juga umumkan dulu di LC yang tersangka itu adalah Angelina Sonda. Maka saya dibully oleh Rusi Tompul dulu. Nah ini terulang lagi 11 tahun kemudian kan begitu. Tetapi begitu saya umumkan tadi siang jam 12 barulah resmi diumumkan oleh Bapak Kapolri. Ini kan juga begitu. hasil dari penyidikan dari tim sus juga, Bang. Betul. Sebenarnya tanpa disidik pun pada tanggal 8 Juli 2022 sudah harus tersangka. Karena kejadian itu di rumah itu, pembunuhan itu terjadi di rumah itu dengan sangat terencana dari tanggal 21 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Jadi tidak ada alasan lain untuk tidak menjadikan mereka semua tersangka. Justru ini sudah terlampau lama. Kalau saya jadi penyidiknya setengah hari selesai. Semua tersangka hari ini baru Semua 4 orang, Bang. Baru 4 orang yang jadi tersangka. Yang tukang ngancam yang berinisial D belum. Yang ajudan yang melekat kepada Bapak, kan begitu. Ancaman terhadap Brigadir J? Ancaman terhadap Brigadir almarhum J. Tukang ngancamnya kan belum tersangka sampai malam ini. Tetapi kita apresiasi karena Bapak Kapolri akhirnya merelakan, kan begitu, merelakan untuk dijadikan tersangka. Karena biar bagaimana kan, Kadip Propam atau Bapak Verdi Sambo ini kan tangan kanan beliau. Ibaratnya ini kan melepas tangan kanan ini kan tidak mudah. Makanya waktu itu saya bilang supaya tidak berlarut-larut permasalahan ini di mendera institusi Polri. Karena di Polri itu ada 427 lebih polisi. Kita selamatkan Polri ini. Bapak Presiden membentuk tim independen supaya dia ditolong oleh kakak-kakaknya itu Angkatan Darat, Laut dan Udara, kan begitu, dengan penyidik koneksitas lainnya. Sehingga mereka tidak terlampau lama seperti ini, kan jadi persepsi masyarakat akan jadi lain. Dan polisi itu terlalu babak belur. Di sisi lain juga saya juga sedang menguji pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, betul nggak Indonesia negara hukum? Jadi tapi saya kan Bang Kamarudin, tanpa harus melibatkan pihak eksternal, Kapolri hari ini membuktikan bahwa transparansi, akuntabel, tidak menutup-nutupi, akhirnya terkuak. Bahkan perannya pun disebutkan, peran Verdi Sambo. Betul, tetapi ini kan terlalu lama sehingga menyita perhatian semua mak-mak di seluruh tanah air, sehingga menyita uang mereka harusnya buat beli susu dan beli telur, dipakai buat beli kuota, kan begitu. Kan jadi korban kan anak-anak.
Kan begitu. Jadi saya itu kalau jalan ke mal-mal atau ke kampung-kampung, ibu-ibu itu suka peluk saya. Pak, saya ikuti lo sampai 3-4 jam. Dari mulai YouTube sampai ke TV. Jadi kapan mereka masak buat anaknya kalau dia nonton YouTube sama nonton TV sampai 3-4 jam per hari? Ya, itu tadi respon Anda Bang Kamarudin. Kami juga ingin lihat juga, ingin dengar juga bagaimana respon dari pengacara Baradae, Pak Burhanuddin. Sudah ditetapkan kemudian tidak hanya Baradae saja sebagai tersangka, tapi kemudian ada 3 tersangka yang termasuk juga Verdi Sambo. Ya, saya kira menyambung dari abang saya tadi statementnya, kerja-kerja dari penyidikan Barreskrim Mabes Polri ini kita harus apresiasi Bang ya. Pertama juga bahwa ini sebenarnya sudah termasuk cepat karena laporan abang itu sebenarnya tanggal 17 ya gitu, tanggal 17 masuk gitu. Untuk tanggal 17 sampai sekarang itu untuk menetapkan 4 tersangka itu sudah luar biasa Bang ya, karena harus kecukupan alat bukti, saksi, persesuaian apa dan segala macam itu harus betul-betul fix baru menetapkan tersangka. Jadi kami apresiasi sebenarnya sebagai kuasa hukum khusus untuk Baradae paling tidak bahwa proses hukum ini berada di tracknya gitu, sudah selesai tracknya. Jadi kita mari bersama-sama bersabar bahwa proses ini kita dorong secepatnya masuk ke pengadilan kemudian diuji Bang gitu. Saya kira Pak Burhan, soal pengakuan dari Baradae yang cukup mengejutkan, ternyata ia mengaku disuruh oleh atasannya Irjen Verdi Sambo untuk mengeksekusi karena ini merupakan perintah atasan, mau tidak mau ia takluk dan mengikuti itu semua. Yang sebenarnya bagaimana itu Pak? Ya saya kira tadi Pak Kapolri juga sudah transparan mengungkapkan bahwa memang ada perintah atasan dan yang dikemukakan di kami juga sama juga, kemudian dituangkan di BAP juga sama. Jadi apa yang tertuang di BAP gitu kemudian dilaporkan ke tim, kemudian Kapolri umumkan. Jadi memang ada tekanan dan Maksud perintah kami, dari atas. kenapa sampai akhirnya bersuara? Sebelumnya kan tidak ada keluar pernyataan itu sama sekali. Kenapa baru sekarang bersuara Baradae? Mungkin saya bicara dalam kapasitas pada saat saya jadi tim kuasa hukumnya gitu pertanggal 2 hari. Selebihnya itu saya nggak mau komentari gitu. Jadi kita harus bicara ke depannya gimana bahwa pasca kami tangani, kami segera sebenarnya membantu penyidik Barreskrim Mabes Polri, bukan karena tim kuasa hukum yang berjasa, enggak sama sekali enggak. Itu kerja-kerja tim Mabes Polri semua Pak. Kerja-kerja mereka, kami sekedar mensupport. Ada fakta hukum begini, kami mencoba menggugah lagi bahwa ungkapkan yang sebenarnya, tolong tuangkan secara tertulis gitu. Kemudian di BAP secara formal, dia jempol dan segala macam itu bahwa ini harus diselesaikan masalahnya gitu. Jangan berbelok-belok, apa yang diketahui kemukakan saja, apa yang dialami dia rasakan. Karena kami sebagai kuasa hukum juga gimana caranya bisa bantu kalau apa dia tidak ungkapkan yang sebenarnya, perang dia sebenarnya bagaimana gitu, kita nggak mau spekulasi juga gitu. Jadi kalau dia ungkapkan kan kita tinggal bisa ngikut dia ikut karena perintah atasan kan bisa pasal-pasal pembenarnya itu kita pada bisa saat nikah. Ingin kemudian mengungkapkan segala yang ditulis semuanya oleh Baradae, apa yang disampaikan kepada Anda, apa yang kemudian membuat Baradae ingin mencurahkan segalanya, Pak Burhan. Tapi ditahan dulu karena Breaking News TV One akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.